Ya, Ya, siap. Bun. Bentar. Iki rekamannya disiapke, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, ada beberapa video dibuka bisa, ada beberapa megafonnya dibuka bisa. Bundaku yang cantik semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Pagi yang siang, Mas, jam 10. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita mengikuti tuweb keempat. Dan ini tuweb terakhir yang mana nanti kegiatan semuanya akan dilaksanakan. Penjenengan mau menyampaikan rangkuman, hasil rangkuman penjenengan dari modul 1 sampai 12 yang ada 6 kelompok. Namun sebelumnya Bunda, di sini saya akan sedikit memberikan evaluasi dari kegiatan tuweb pertama sampai tuweb ketiga. Tuweb yang pertama yaitu mengenai RPPH. Bisa diperlihatkan kok Bunda videonya? Masalah RPPH yang mana RPPH kemarin pada waktu saya menugaskan Ibu untuk membuat ada beberapa hal yang perlu direvisi dan perlu dibenahi. Namun alhamdulillah saya juga sudah merasa puas setelah kita berikan sedikit pengertian yang bisa dilaksanakan, RPPH itu bisa dibenahi dan 90% bisa masuk kriteria. Namun Bunda perlu diketahui, karena di dalam kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak itu tidak lepas dari metode. Dan mestinya juga Bu Guru, semua guru, bukan hanya Bu Guru TK, itu harus mempunyai didaktik metodik mengajar. Bunda sudah pernah mendengar bahasa didaktik metodik mengajar? Sudah pernah Bunda? Sudah belum? Belum, baru sekarang ini. Belum, iya Bunda. Alhamdulillah, padahal sebetulnya guru itu harus punya didaktik metodik. Karena apa? Ya, sebelumnya saya maafi karena apa? Memang Bu Guru latar belakangnya kemarin kan belum Bu Guru. Latar belakangnya ada yang sarjana pertanian, sarjana ekonomi kan begitu toh Bunda? Gimana? Nah, jadi belum diberikan pembelajaran tentang didaktik metodik. Nah, didaktik metodik itu tentang cara mengajar. Jadi guru TK itu harus punya didaktik metodik. Cara mengajarnya itu harus memakai metode. Karena setiap hari penjenengan mengajar di TK, itu pasti pakai metode sebetulnya. Hanya Bunda saja yang kurang memahami. Ya, termasuk kemarin dalam kegiatan pembelajaran penjenengan RPPH, saya suruh menambahi metode baik model sentra, area, kelompok maupun klasikal. Itu kalau pakai metode berarti Bunda sudah bisa melaksanakan didaktik metodik cara mengajarnya. Cara mengajar di Taman Kanak-Kanak maupun di SMP dan dimanapun pasti ada didaktik metodik, mesti ada metode. Nah, metode itu kan bisa diterapkan pada waktu kegiatan awal itu pasti pakai metode. Contohnya Bunda memberikan contoh menyanyi. Terus Bunda tanya jawab. Anak-anak sudah makan, itu termasuk metode. Anak-anak Bu Guru akan memberikan kegiatan ini setuju mboten, setuju tidak, mau tidak, itu termasuk tanya jawab. Terus Bunda memberikan contoh, ini Bu Guru punya gambar mobil, itu termasuk juga pakai metode demonstrasi. Jadi awal itu bisa metode tanya jawab, bercerita, bercakap-cakap, atau demonstrasi. Atau ada kegiatan langsung yang dinamakan praktek langsung. Itu bukan metode kalau praktek langsung itu. Lalu kegiatan inti. Bunda pasti mau mengerjakan kegiatan inti, kadang dengan siswanya, anak-anak buatlah mobil-mobilan dari bahan bekas, mamanya dari longsongan odol itu. Nah, itu pasti mendemonstrasikan dulu. Ini ada barang bekas, bahan bekas dari odol, bekas ada odol itu. Terus caranya membuat seperti ini akan menjadi mobil-mobilan, itu namanya menggunakan demonstrasi, terus memberikan perintah pada anak didiknya. Tolong dibuat, itu namanya
pemberian tugas. Jadi di inti itu tidak lepas mendemonstrasi pemberian tugas dan juga mungkin eksperimen, percobaan. Nah, kalau tidak dikumpulkan saja bisa pakai eksperimen percobaan itu. Ya toh, kan nanti diambil gambarnya, terus gambarnya nanti ditempel pada hasil karya. Di sekolah kan ada buku hasil karya atau Bunda? Ada nggih? Ada, Bun. Nah, itu kan ditempelkan yang ada fotonya, terus ditempel ditulis keterangan tanggal sekian mengadakan kegiatan seperti itu. Itu yang digunakan atau yang perlu dikondisikan masalah metode. Dan Bunda akan saya beritahu bahwa metode itu yang digunakan di TK sering sekali digunakan itu ada 11 metode. Ya, Bunda itu perlu diketahui ya. Satu ada metode tanya jawab. Metode bercerita, pagi hari sering Bunda bercerita juga. Terus bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode diskusi itu akhir kegiatan pasti ada diskusi toh. Terus metode bermain peran, metode karya wisata, metode ceramah, metode eksperimen, dan yang terakhir metode pemberian tugas. Dari 11 metode itu, silakan Bunda itu semua dipahami. Kira-kira jelas nggih Bunda? 11 itu mudeng nggih? Jelas nggih? Halo? Halo Ibu? Nggih, Bunda. Di 11 metode itu mohon untuk dipahami itu semuanya pasti penjenengan setiap hari itu sebetulnya menggunakan. Hanya tidak tahu saja. Saya itu berarti mengajar pakai metode apa? Didaktik metodik saya apa? Itu harus tahu. Karena Ibu sebagai bu guru, nggih. Ya, sebagai bu guru dalam kurikulum 13 pun ada itu sebetulnya. Kalau penjenengan pernah memahami kurikulum 13 yang dari kementerian itu ada Bu jumlah metode. Dan sekarang sudah diperbandingkan lagi ada metode kooperatif, ada metode dan banyak sekali. Itu di situ sudah dikembangkan lagi. Untuk itu yang muncul ini bisa kok Bu videonya diperlihatkan biar tahu saya matur penjenengan bisa mendengarkan juga. Bisa dibuka Megaplu-nya, yang penting tidak di situ rame sendiri ya, begitu. Terus yang selanjutnya yang RPPH tadi seperti itu nggih, tapi sudah bisa dikumpulkan, sudah kita setorkan ke UT dan itu sudah sebagian besar bagus, sudah 90% dibenahi meskipun ada beberapa yang kemarin baru bisa membenahi karena kekurang pahaman. Dan yang dinamakan metode itu ya apa-apa yang saya sampaikan tadi. Terus dalam kegiatan ini tidak usah ditulis metode demonstrasi pemberian tugas, tidak usah. Cukup kalau pakai metode demonstrasi dan pemberian tugas ya tulis saja demonstrasi pemberian tugas. Kalau pakai eksperimen, ya tulis saja eksperimen. Gitu, ya. Tidak usah ditulis metode demonstrasi, dah wong itu namanya metode itu ada beberapa itu. Tidak usah ditulis pakai metode. Dan dalam penulisan itu, usahakan kalau untuk ujian, tapi biar kebiasaan membuat di rumah pun, P-nya itu besar. T-nya itu besar, gitu loh. Itu untuk terus kalau bercerita B-nya ya besar gitu loh. Itu untuk kebiasaan. Nah, itu yang untuk kita membahas yang grup pertama. Sekarang grup kedua. Grup kedua Bunda kemarin saya beri soal ada 5 nggih Bunda? 5 nggih? Ya, ada 5. Sudah terjawab dengan bagus. Namun di sini akan sedikit saya mengevaluasi. Bunda kalau mendapat soal dari siapapun, itu yang dijawab pertanyaannya saja, tidak usah diperlebar. Contohnya, apa yang dimaksud fundamental? Apa yang dimaksud motorik kasar, umpamanya? Apa yang dimaksud motorik? Jawab saja. Fundamental adalah apa? Tidak usah diperlebar, tidak usah diberi jumlah fundamental sekian, contohnya ini, itu malah itu kurang sempurna. Begitu nggih Bunda. Kemarin ada atau seperti itu? Malah mungkin melihat pada rangkuman jadi malah ditulis plek kembali. Jadi satu pertanyaan jawabnya ada 3 jawaban. Itu malah mengurangi penilaian. Itu. Jadi kalau pertanyaannya hanya apa yang dimaksud motorik ya dijawab saja motorik. Tidak usah dijelaskan. Motorik ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Contohnya ini. Nah itu berarti kan melanggar dari pertanyaan atau menambah
Padahal pertanyaannya hanya apa yang dimaksud motorik. Terkecuali apa yang dimaksud motorik. Motorik ada berapa, contohnya apa lah itu bisa diberi contoh macam-macam. Terus seandainya berilah contoh motorik halus satu saja dan gambarkan. Malah motorik halus contohnya ada 16 atau 17 ya toh. Terus diberi contohnya ada 5. Antara lain ini itu malah saya menganggap kurang sempurna karena berarti Bunda tidak bisa membaca apa yang menjadi pertanyaan. Ngaten nggih Bunda? Jelas nggih? Halo. Nggih, Bun. Nah, jadi seandainya ada pertanyaan satu ya jawab satu. Nah, jadi dapat dikatakan begini loh. Seandainya Bunda itu sebetulnya mau Bu Guru bertanya, ada orang di jalan pamannya bertanya, Mbak mau kemana? Sebetulnya pertanyaannya mau kemana, tapi Bunda yang menjawab, ya saya mau ke Solo, setelah itu saya mau belanja ke Matahari, setelah itu nak kemana-mana. Padahal pertanyaannya mau kemana, ya jawab saja mau ke Solo, titik, kan begitu. Begitu nggak Bunda? Halo? Nggih, Bunda. Nah, terus yang ketiga masalah itu masalah memvideo hasil praktek penjenengan di sekolahan atau di rumah masing-masing ya. Ya, bagus. Meskipun dalam penampilan pada waktu kita tuweb itu kurang memadai karena adanya sinyal. Saya memaklumi ya Bunda, tapi saya sudah yakin bahwa penjenengan itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi karena sinyal. Ngaten ta Bunda, karena sinyal nggih? Nggih ta? Karena sinyal, jadi penampilan tidak bisa maksimal mungkin. Namun saya pesan, meskipun tidak bisa menampilkan semuanya, saya menganggap karena hasilnya setelah kita lihat juga 90% itu masuk kriteria. Namun ada beberapa saya pesan kalau memang besok lagi semester 3 ada praktek seperti ini di rumah maupun di sekolahan yang kira-kira itu membutuhkan di video, itu sebelum melaksanakan itu dipesan dulu. Kalau ada anaknya ya dipesan jangan ganggu sebelum ibu selesai. Ada loh yang salah satu tidak perlu saya sebutkan, nanti bisa disetel di videonya. Itu anaknya lewat malah digeblek-geblek, dimarahi. Nah, itu anaknya ya kok ya tidak tahu nggih, karena itu untuk praktek kok ya bundanya diganggu. Nah, akhirnya lepas kontrol, bundanya malah memarah-marahi pada anaknya itulah. Padahal itu kan dinilai masuk video, masuk YouTube ya Bu ya. Jadi besok kalau mau praktek itu yang ada di rumah itu siapa dipesan. Sebelum selesai jangan mendekat pada saya, jangan mengganggu karena ini dilihat orang banyak dan nanti akan dikirim ke UT. Begitu ya Bunda? Nggih? Halo? Nggih, Bun. Ya ada kok, nanti bisa lihat di tempatnya siapa, tidak perlu kami sampaikan saja, nanti ndak malah piyambakipun pekewet nggih. Saya kira itu. Terus yang selanjutnya untuk tubuh keempat ini nanti kita akan membahas ataukah kita akan mempresentasikan hasil rangkuman penjenengan, dan hasil rangkuman nanti mohon dipresentasikan sesuai dengan kerjasama penjenengan dengan rekan-rekan, siapa yang mempresentasikan dan siapa yang menjadi moderator. Hanya saya pesan kalau nanti sudah ada moderatornya, seandainya moderatornya sudah ngendiko ibu yang mempresentasikan Bu Sarah umpamanya, dan Mbak Sarah nanti mestinya kalau mau mempresentasikan ya assalamualaikum. Ya, mestinya seperti itu. Ibu-ibu atau bunda-bunda di sini saya atas nama kelompok berapa akan menyampaikan hasil rangkuman. Begitu ya, Bu nggih? Mudeng nggih? Setelah selesai ya demikian hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mboten sing menyampaikan cukup moderator yang mau matur, yang mau presentasi ya mengucapkan salam. Ngaten nggih, Bunda? Itu langkah yang betul seperti itu. Nah, tanda setelah itu berhubung ini sudah 10:30 kurang sedikit, nanti waktunya 10 menit dan nanti mungkin saya terakhir masih ada kesan dan pesan dengan penjenengan. Ini Bu Guru sebelum atau Bu Titin kok Bu Guru wae ngantek kesupen nggih.
sebelumnya ini punya satu nyanyian yang nanti bisa untuk mengingat, tapi ini nyanyian memang saya juga baru serak, jadi kita mencari ilmu. Ya. Cari, 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 cari ilmuku. Cari, 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 terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Cari, 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 cari ilmuku. Cari, 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 terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Aku selalu teringat pesanmu. Iya, tepuk tangan dulu Bunda. Halo, tepuk tangan sekali lagi Bunda. Ya, jadi maksudnya Bu Titin, penjenengan itu belajar mencari ilmu ya karena terbatasnya waktu toh Bunda. Dan harusnya 1 tahun, setengah tahun hanya 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan atau biasanya 8 kali pertemuan. Jadi dalam ketutorialan ini Bunda jangan sampai lupa semua pesan dari saya. Yang baik dipakai, yang tidak baik jangan dipakai ya. Karena keterbatasan waktu. Ngaten nggih Bunda? Halo. Nggih, Bun. Nggih, Bun. Untuk diulangi belajar lagi dan nanti saya minta dalam penyampaian materi atau presentasi jangan terlalu cepat-cepat biar kita bisa menyimak, nanti yang kira-kira kurang paham nanti kita bisa memahami. Ngaten Bunda, sebelumnya saya terima kasih dari kata pembukaan saya, kita akhiri itu dan akan kita lanjutkan dengan tujuan yang keempat. Yang pertama kita akan manggil untuk kelompok 1. Siapa yang bertugas kelompok 1, Bunda? Ayo, kelompok 1. Siap, Bunda. Ayo, siap, kelompok 1 sinten yang mau bertugas? Halo Bunda Titin. Ya. Siapa? Saya Eni Kusrini dari kelompok 1. Ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan dulu Bu. Pesertanya ya. Belum muncul saya. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan pesertanya yaitu terdiri dari 5 anggota yaitu 1 Ibu Ani Yunitaningrum, kedua Ibu Ani Setiawati, ketiga Eni Kusrini saya sendiri sebagai moderator, yang keempat Eni Dwi Astuti, yang kelima Bu Erna Dayani. Nah, kesempatan ini dari kelompok 1 akan menyampaikan rangkuman modul 2 kegiatan belajar 2, metode pengembangan motorik anak TK. Yang menjadi moderator siapa? Yang menjadi pembicara siapa dulu? Yang menjadi moderator saya sendiri Eni Kusrini. Yang menjadi penyaji kelompok 1 Bu Erna Dayani. Ya. Silakan moderator mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Bentar. Dibuka dulu Bu. Dibuka dulu, ditampilkan baru salam Bu. Nggih. Dibuka sih. Biar kelihatan dulu. Ya. Lanjut terus. Perwakilan dari kelompok 1 nggih, Bu nggih. Lanjut. Ini anggotanya 1 Ani Yunitaningrum, 2 Ani Setiawati, 3 Eni Kusrini, 4 Eni Dwi Astuti,
5 Erna Dayani, saya sendiri. Ya, lanjut. Untuk Iya, modul Mbak, 2, pengembangan motorik untuk anak taman kanak-kanak. Mbak, Untuk modul ayo. 2. Halo. Halo, Mbak. Tadi kan saya sudah matur dari awal salam dulu. Ini yang matur sinten? Yang matur pembicaranya atau moderatornya? Tadi sudah salam, Bu. Ya, tapi belum coba diulangi yang fokus tadi masih banyak anak-anak kecil. Kembali, Mbak. Assalamualaikum. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya juga. Lanjut. Kami dari kelompok 1 ini menyajikan kegiatan belajar 2 dari modul 2 nggih, Bu nggih. Metode pengembangan motorik anak TK. Tujuan pengembangan motorik anak TK. Dalam standar kompetensi kurikulum TK, tercantum bahwa tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Kompetensi dasar motorik anak TK yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak memasuki lembaga prasekolah atau TK adalah anak yang mampu 1. Melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Coba sebelum dilanjut, apa yang dimaksud kelenturan keseimbangan, Mbak? Halo, monggo. Yang dimaksud kelenturan keseimbangan itu apa, nggih? Periksa, Bu. Halo, kemarin sudah dibahas, nggih. Adalah Kenapa, Mbak? Kelenturan keseimbangan. Kelenturan itu apa coba? Saya tuntun sedikit untuk kelenturan tubuh itu loh, Mbak. Contohnya seperti itu. Ya. Kemampuan seseorang untuk mengerahkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruangan gerak yang seluas-luas mungkin, itu kelenturan. Pernah dengar tak nggih? Halo, Mbak? Ya, jadi kelenturan itu sebagai kemampuan seseorang untuk mengerahkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin, itu kelenturan. Ya, lanjut. Ya. Yang kedua, mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi, bisa menggunakan berbagai media atau bahan menjadi suatu karya seni. Lanjut. Kemudian yang B, metode pengembangan motorik anak TK. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Stop dulu ya. Itu kan metode kamu ulangi apa, Mbak? Metode bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Stop dulu. Kan metode itu bagian dari strategi pembelajaran. Maka Bu Titin betul toh kalau membuat RPP harus ada metode. Nggih mboten, Bu? Halo. Nah, karena metode itu sebagian besar dari apa tadi? Pembelajaran. Ya, metode yang menjamin anak, yaitu untuk menyesuaikan dari guru itu harus ada metode. Tadi metode itu merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau membuat RPPH mengajar tanpa metode, ya toh, bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran tertentu? Kan tidak bisa, kan? Makanya besok kalau sudah sampai di sekolah, tolong metode itu jangan dihilangkan ya, Bunda. Gimana? Iya, kasih karena
sudah ya. bisa membaca dan sudah bisa menyimak. Langsung lanjut. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menerapkan metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Dan Nah, guru itu. Lanjut. Sebentar. dan Sebentar. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menerapkan metode. Lah inilah. Berarti panjenengan saiki preso nek mulang kuwi harus memakai metode yang menjamin anak itu tidak cedera, ora gelo nek tanpa metode hanya mengajar dengan acak-acakan berarti tidak akan sesuai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Begitu lanjut. Ya lanjut. Balik, lanjut. Oke. Lanjut. Diklik. Ya. Hilang Ibu Malan. Keren, Bu. Nggih. Jane tinggal digeret tak Bu dadi ra ilang. Digeret saja kan bisa toh. Yo waktunya panjenengan entek 5 menit loh. Oke, membaca 2. Kurang 5 menit lagi waktunya. Nggih. Nggih. Pripun gek digeret niku ngisore karek kersa pertama karek kedua. Yang operasikan sinten niku. Nah, lanjut lagi, sekali lagi. Ini sudah dibahas. Nah, lanjut yuk. Kemudian untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik anak, maka guru perlu menentukan dan merencanakan 1. Tujuan kegiatan, 2. Tema atau topik kegiatan, 3. Metode, 4. Tempat kegiatan, 5. Peralatan dan bahan yang akan digunakan, 6. Urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Ya, coba cukup dulu. Kan tetap ada metode toh nggih Bu nggih? Nggih mboten Bunda? Halo. Ayat. Ya. Nah, tetap ada perencanaan itu tetap ada metode. Lanjut untuk selanjutnya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi 1. Kegiatan pembukaan atau awal, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Kemudian guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak untuk melihat kemampuan anak dan memuji hasil karya mereka. Langkah yang terakhir adalah guru menulis catatan hasil anak kerja di lembar observasi atau lembar evaluasi untuk menindaklanjuti kegiatan. Ya, cukup bagus. Pancen seperti itu nggih. Lanjut. Nih, ini yang terakhir ya Bu ya. Yang perlu menjadi pedoman dalam pemilihan metode pembelajaran adalah hendaknya metode yang digunakan adalah metode yang memungkinkan anak bergerak dan bermain, karena gerak dan bermain adalah unsur utama pengembangan motorik anak. Dengan bermain, anak TK dapat belajar dengan gembira. Sebelum ditutup, sebentar. Okay. Kembali lagi sebelum ditutup. Kembali ke tadi, ke atas. Kembali ke ya. Sekarang kita tandaskan sekali lagi. Di situ kan juga ada penulisan bahwa yang perlu menjadi pedoman pemilihan metode, nek panjenengan yang sekolahan akan memberikan metode pada RPPH panjenengan, hendaknya digunakan metode yang memungkinkan anak itu bergerak bermain. Ya toh Bunda? Gimana? Unsur utama pengembangan gerakan motorik kasar maupun motorik halus. Jadi di taman kanak-kanak itu setiap hari kegiatannya masih ada motorik kasar, ada motorik halus. Gimana Bunda? Nah, maka untuk itu saya yang tak pesan, tak wanti-wanti karena panjenengan itu belum pernah tahu metode. Kata panjenengan yang nama didaktik metode belum pernah dengar. Baru sekarang, untuk itu besok di sekolahan mohon itu dilaksanakan. Biar ada KCE, beneng KCE wis sekolah neng UT masa ora neng KCE, gawe RPK ya ngono kabeh. Sekolah selama berapa tahun itu biar ada kelebihannya. Begitu ya Bunda? Oke. Ya. Terima kasih pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo lanjut kelompok 2. Siapa?
kelompok 2 dipaparkan. Kuliah, Mbah. Simbah diatur lenggase. Pripun? Simbah diatur lenggase pengen ganggu. Ya, langsung. Kelompok 2 sinten nggih? Mbak Zahra. Siapa? Kelompoknya siapa saja, Mbak? Kelompok 2 sinten mawon? Ya, kelompok 2 Hajat, Indri, Lydia, Yahro nggih. Hajat, Indri, Lydia. Terus siapa lagi? Lis, Hartanti, dan Yahro. Siapa pembicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 4. Dan di sini nanti yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Indri Padmasari. Silahkan Ibu. Moderatornya siapa? Arliah Yahro. Mbak Yahro, nggih, silahkan. Silahkan Ibu Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ya Pak yang kami beri untuk yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan tentang modul 4 nggih KB2. Dibesarkan tuh. Mbak Yahra itu dibesarkan biar kelihatan besar. Ya. Di klik bawah itu loh kan gambar mangkok itu. Ya, untuk modul 4 ya. Mbak Yahra. Sebentar ya, Bu. Ya. Diklik kan itu loh bawah itu loh, kan bisa besar. Sudah besar. Sudah besar ya. Sebetulnya belum itu mesti belum bawah belum. Ya lanjut. Ya lanjut. Lanjut saja. Aku tak dengarkan yang baca bang. Tidak kelihatan tulisannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Monggo Mbak Indri. Materinya belum kelihatan, Bu. Lah ya materinya di sini aku ya kelihatan tapi tidak jelas. Kalau begitu yang bisa membaca saja enggak apa-apa yang menyampaikan. Waktunya tinggal sedikit loh Mbak. Waktunya. Aduh. Baiklah kalau gitu saya saja nggih Bu. Ya enggak apa-apa siapa itu? Yahro Bu. Ya Yahro enggak apa-apa. Di sini kita di kegiatan belajar 2 modul 4 itu membahas tentang gerakan non-lokomotor atau stabilisasi. Ada 5 gerakan yaitu dodging, straighting and bending, twisting and turning, swinging and swaying, and then pushing and pulling. Dikit oke Mbak. Udah kelihatan? Masa belum kelihatan? Raket mod 3 dan 4 urung tak tarik kayak sak selembar. Padahal di sini udah saya rubah. Iki agak modul 3 dan 4 tok loh, tulisannya depan sing kelihatan. Yang selanjutnya belum ada. Nah, baru kelihatan. Lanjut. Yang pertama adalah stretching and bending. Stretching itu adalah penguluran otot atau sekelompok otot itu yang untuk meluruskan sendi tubuh kita. Kemudian kalau bending itu adalah gerakan membengkokkan bagian tubuh pada setiap persendiannya untuk menghasilkan kekuatan yang maksimum sesuai dengan kecepatannya, jaraknya, atau dengan kombinasi gerakan. Berarti motorik kasar ya Mbak Yahro? Iya, nggih. Motorik kasar nggih ya, jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan. Lanjut. Kemudian petunjuk pembelajarannya kita kepada anak-anak itu bisa dengan cara memberikan penekanan secara terus-menerus dan lembut, bisa juga dengan meningkatkan kelenturannya dengan bertahap dan perlahan-lahan. Jadi dari misalnya melompat dulu terus misalnya berlari seperti itu. Kemudian memperkuat otot tumpuan kakinya tadi dengan cara berlompat tadi. Kemudian ada latihan pada posisi yang bermacam-macam dan dengan menggunakan seluruh tubuh. Jadi bukan cuma kaki tapi juga tangan seperti itu. Kemudian bagaimana ini? Kemudian gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu adalah tindakan mengontrol suatu objek dengan tangan dan kaki. Jadi kita menggunakan tangan dan kaki secara bersamaan untuk mengontrol suatu objek. Misalnya seperti menggelinding bola, melempar, pushing and pulling, kemudian menangkap.
Ya, itu gerakan manipulatif. Lanjut. Oke. Yang pertama adalah mengelindingkan bola. Jadi mengelindingkan bola itu adalah pengarahan gaya atau tenaga terhadap suatu objek dengan cara mempertahankan kontaknya terhadap permukaan tempat benda yang akan bergerak itu tadi. Di sini kan yang di tempat bendanya itu adalah bola tadi. Konsep keterampilannya atau petunjuk kepada anaknya itu adalah dengan cara mencoba dengan satu kaki itu di depan, posisi kaki satu di depan, kemudian koordinasi pemindahan berat badan, jadi bertumpu ke badannya, kemudian luruskan lengan, mengarahkan tenaganya, lalu gerakan lanjutannya adalah dengan memindahkan bendanya tadi ke sasaran atau bolanya tadi ke sasaran. Coba Mbak Jahro, kalau bermain sepak bola itu termasuk permainan manipulatif enggak, Mbak? Sepak bola? Sepak bola termasuk. Nah ya, termasuk permainan manipulatif ya? Yes. Semua dimengerti ya? Ya, oke, lanjut. Kemudian melempar. Kalau melemparnya tadi kita menggunakan satu atau dua tangan untuk melontarkan objek menjauhi badan kita ke udara, melalui udara. Konsep keterampilannya atau petunjuk kepada anaknya adalah kita arahkan pandangan ke sasaran. Sasarannya mana dulu? Kemudian kita putar bahu ke sasaran, lalu siku dijauhkan dari badan. Jarinya itu memegang bola. Ibu jari itu dekat dengan telinganya anak biar nanti itu lemparannya itu tinggi. Kemudian berat badan dipindahkan dari kaki belakang ke kaki depan saat melempar. Jadi posisi kakinya seperti itu. Lalu gerakan siku dahulu, lalu pergelangan tangan, kemudian ayunkan kaki ke depan, kemudian itu tadi bolanya kita lemparkan. Itu contohnya melempar bola. Kalau Ya. melempar lainnya bola bagaimana Mbak? Sama tidak Mbak Jahro? Sama saja. Sama. Berarti sikunya dikasihkan di seperti orang melempar cakram. Sama nggih? Melempar apa itu yang pakai apa itu seperti apa itu kayu itu loh Mbak, apa namanya, lempar apa Mbak? Lempar lembing ya, lempar lembing kita sukunya dulu nggih. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menangkap. Kalau tadi kita udah melempar, sekarang kita menangkap. Jadi anak diajarkan menangkap, yaitu gerakan dasar manipulasi yang melibatkan penghentian suatu objek yang terkontrol oleh satu atau kedua tangan. Karena menangkap itu, kalau misalnya anak udah lihai bisa pakai satu tangan, tapi kalau anak kecil biasanya harus dua tangan. Konsep keterampilan atau petunjuk kepada anaknya yaitu anak itu harus mengikuti gerakan yang dilempar tadi. Kalau di sini saya contohkan adalah bola, kemudian berdiri dengan satu kaki di depan juga agar bisa tangkapannya itu bisa lebih tepat lagi. Lalu jari tangan sedikit membulat, kemudian pandangannya diarahkan ke bola, lalu diraih bolanya dan dorongkan bola menjauhi badan agar bolanya itu bisa diterima ke anaknya tadi. Iya, seperti itu mestinya untuk cara berlatih melempar. Itu seperti seakan-akan orang melempar bola pada waktu kasti. Mbak Jahro tahu kasti ya? Kasti. Jadi kalau di TK juga diajari kasti meskipun tidak, tapi itu hanya latihan melempar bola. Begitu toh Mbak? Oke. Iya. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pushing and pulling. Pushing itu adalah usaha pengarahan gaya dalam melawan suatu objek. Seperti mendorong tadi. Kemudian kalau pulling itu menarik yang mengakibatkan objek bergerak atau bendanya itu mendekati ke badan si anak tadi. Apa Mbak contohnya? Contohnya pulling yang menarik itu di sekolah Mbak Jahro memberikan kegiatan apa contohnya? Misalnya menarik, kalau yang gampang misalnya meja seperti itu. Kalau enggak ya kita main tali-talian gitu, kayak tarik tambang gitu. Ya, tarik tambang. Oke, ya betul. Yuk lanjut. Kemudian konsep keterampilannya kepada anak yaitu biarkan punggungnya itu lurus. Karena kita mau menarik, mau mendorong, jadi harus lurus punggungnya. Lututnya ditekuk, kemudian dibuka tungkainya ke depan dan ke belakang, lalu dorong atau tarik dengan kokoh benda yang menjadi objek tadi. Dan diusahakan harus menggunakan seluruh badannya agar lebih maksimal lagi. Iya. Seperti itu presentasi kita dari kelompok 2. Ya. Terima kasih. Ya, sebelumnya Mbak Jahro, saya bertanya, apakah di TK Mbak Jahro pernah kegiatan anak seperti itu dan cara memberikan contohnya? Dan 10 bisa satu persatu atau secara klasikal Mbak Jahro? Cara menarik tadi. Enggak. Oh, yang menarik tadi. Kalau menarik tadi itu kalau di sekolah saya tadi itu tadi kayak tarik tambang itu loh, tapi bukan terus. Tapi cara memberikan contoh, secara klasikal, Bu Guru mendemonstrasikan
atau satu persatu? Maksud saya seperti itu. Pertama Bu Guru, misalnya saya sama teman saya itu berlatih ya, memberikan contoh menarik tambangnya itu pelan-pelan gitu, kayak pura-pura kita tuh kenceng gitu, baru setelah itu anak akan mencontohnya sendiri seperti itu. Ya, itu namanya juga menggunakan metode apa Mbak Yahro? Demonstrasi. Iya, makanya untuk itu saya pesan sekali lagi semua saja setelah pembelajaran ini silakan menggunakan metode apa Bunda? Metode. Iya, terima kasih atas penyampaiannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok 3 Bunda. Siapa kelompok 3? Saya moderatornya Bunda. Oh iya, Pak Sabar. Terus caranya siapa? Pembicaranya Bu Nur Hidayati Bunda. Ya, ditampilkan Pak. Kita Bunda nunggu Bu Nur. Nggih. Bentar Bun. Ya. Sudah ya Bun. Ya, belum kelihatan Pak Sabar, Nur Hidayati, Bu Muspinga, terus siapa yang satu itu? Bu Retno, Bu Setiastuti. Oh, Bu Retno. Yang satu Bu Setiastuti. Ya, ketutupan Pak yang satu ya. Silakan. Monggo lanjut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Titin dan yang lainnya. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan berkaitan dengan modul 6 yang membahas tentang kombinasi gerak dasar. Kami di sini terdiri dari saya sendiri Sabar Hartanto sebagai moderator, kemudian Bu Nur Hidayati yang akan mempresentasikan modul, kemudian yang lainnya Bu Musfiah, Bu Retno Wulandari dan Bu Setiastuti. Selanjutnya kami persilahkan Bu Nur untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih Pak Sabar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan modul 6 belajar 1, yaitu tentang kombinasi gerak dasar. Untuk pendahuluannya, gerak tubuh ternyata adalah perantara yang aktif untuk mengembangkan persepsi motorik. Pada saat usia prasekolah, anak membutuhkan keleluasaan untuk bermain dan bergerak. Dengan menguasai kegiatan motorik, pada diri anak akan timbul rasa senang dan percaya diri sehingga dapat berprestasi. Poin yang pertama tentang gerak dasar. Gerak dasar di sini meliputi yang pertama adalah berjalan, yaitu bisa berjalan ke depan dan ke samping. Yang kedua, latihan gerak dasar TK adalah berlari di tempat, ke depan atau ke samping. Kemudian yang ketiga adalah melompat. Melompat, latihan gerak dasar melompat dilakukan dengan melompat tanpa awalan dengan 2 kaki atau 1 kaki. Yang kedua, Halo Ibu, sebelumnya coba gerakan melompat itu termasuk gerakan apa Bu? Tadi sudah dibahas di depan. Gerakan melompat termasuk gerakan? Termasuk yang lokomotor atau non lokomotor? Atau gerakan apa itu yang melompat? Atau manipulatif? Lokomotorik Bunda. Iya, lanjut. Jangan cepet-cepet Bu. Kita bisa membahas juga. Langsung lanjut Bunda. Saya mengulangi dari yang melompat ya. Ya. Melompat. Latihan gerak dasar melompat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melompat tanpa awalan dengan 2 kaki dan 1 kaki. Yang kedua, melompat dengan awalan. Kalau melompat itu contohnya apa Bunda? Kalau melompat, kegiatan yang bagaimana itu? Kemarin sudah dibahas loh ya. Perlu dimengerti. Kegiatan melompat
kegiatan yang mendorong tubuh itu melompat, nggih. Kalau yang meloncat mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan 2 kaki. Kalau yang lompat kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan 1 kaki. Bedanya itu, Bunda. Jelas nggih? Ya. Ya, lanjut. Selanjutnya, gerakan dasar yang keempat adalah melempar. Ya. Gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam melakukan suatu bentuk gerakan dengan anggota badannya agar lebih terampil dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan tingkat usia dan kemampuannya. Dirubah, Bu, ini PowerPoint-nya masih melompat loh, belum sampai melompat. Ayo digeret. Ya, lanjut, ya. Tujuannya apa, Bu? Gerakan melempar ini tujuannya, Ibu, untuk mengembangkan kemampuan anak. Ya, dalam melakukan bentuk gerakan. Dengan tujuannya agar lebih terampil. Ya. Yang kelima, pembentukan togok, lengan, bahu, dan kaki. Untuk melatih kemampuan fisik anak PAUD, maka sangat penting pembentukan otot dan persendian yang kuat. Adapun latihan yang diperlukan antara lain, yang pertama, latihan gerakan togok, yaitu A. Latihan gerakan togok dengan membungkukkan atau melentingkan badan. Yang kedua, meliuk-liukkan badan. Yang ketiga, memutar badan. Yang keempat, latihan pembentukan lengan, bahu, dan kaki, yaitu latihan dengan cara mengayunkan lengan ke samping kanan atau kiri. Yang kedua, mengayunkan lengan ke depan belakang. Yang ketiga, memutar lengan ke depan belakang. Ya, diberi contoh gerakan togok yang untuk anak-anak seperti kemarin sudah saya jelaskan. Contohnya apa, Bunda? Gerakan tangan dan bahu, Bunda. Gerakan togok. Halo, Bunda. Bisa dibuka videonya terus diberikan contoh bagaimana gerakan togok yang lengan dan bahu. Kan bisa mengubahkan bahu penjenengan. Buka, Bunda. Video penyang buka. Bisa enggak? Bentar, Bun. Nggih. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya, kelihatan kok. Agak ke atas dikit bisa kelihatan. Seperti ini? Ya, sip, bagus. Bagus, langsung. Lanjut. Nggih, antara lain itu. Cekap nggih. Nggih. Tutup. Ya, lanjut. Kombinasi gerak. Sudah, lanjut. Yang keempat, latihan mendorong benda yang tidak bergerak. Apa contohnya? Yang kelima, sebentar, Bu. Latihan mendorong benda yang tidak bergerak itu termasuk non-lokomotor atau lokomotor, Bu? Atau apa? Halo? Non-lokomotorik, Bunda. Ya, termasuk non-lokomotor yang tidak bergerak hanya di tempat saja. Lanjut. Ya, lanjut. Lainnya bisa jawab kok. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak Indri. Yang kelima, kelima mendorong teman. Lanjut. Kemudian yang keenam, yang gitu ya, begitu. Lanjut. Ya, loncat. Kemudian selanjutnya gerakan dasar. Ya, lanjut. Berbagai kombinasi gerakan dasar. Yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari. Ya. Yang kedua kombinasi lompat. Yang ketiga kombinasi lari dan lempar. Ya. Yang selanjutnya kombinasi jalan, lari, dan lompat. Kemudian kombinasi jalan, lari, dan melempar. Kemudian kombinasi
kelompok lengan dan bahu, dan yang terakhir gerak dasar jalan dalam berbagai bentuk gerak jalan. Oke, Itu lanjut. di antara kelompok. Sudah selesai, Bunda. Ya, Itu cukup. yang kegiatan belajar 1. Yang Iya. kegiatan belajar 2 nggih. Boten, cuma satu saja, Bu. Iya, cukup. Ya, terima kasih, Bu Selesai. Indri. Ya, tepuk tangan untuk Bu Saya Indri. sekian dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lanjut untuk apa itu kelompok 4, saya minta kalau penyampaian bisa diperlihatkan videonya, Bu, enggak apa-apa. Jadi biar malah lebih jelas kita. Oke, yuk. Kelompok 4 siapa saja? Kelompok 4 siapa saja, Bunda? Bacakan saya. Ya, diperlihatkan kelompok 4 siapa? Itu oke, siap. Bunda Stati Hidayati, ya, Bu Badrul. Bu Badrul. Stati Hidayati. Ya, Stati. Cuma 2, Bunda. Halo. 4. Lah enggak kelihatan 4, yang 2. Yang 2 oh Sri Mularmi sama Sri Purwantini nggih. Silakan siapa yang menjadi moderator? Siapa yang menjadi pembicara? Sinten Bu moderatornya? Keras, Bu. Sinten moderatornya? Halo. Sinten Bu, sinten? Stati Hidayati, Bu. Ya, monggo di Stati Hidayati. moderatornya. Lalu penyampainya? Untuk pematerinya nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Badrul Cayati. Ya. Kepada Bu Siti Badrul Cayati kami persilahkan untuk mempresentasikan modul 8. Silakan dibuka videonya Bu Badrul. Modul 8. Ya, siap Bu Badrul. Dipersiapkan videonya. Alhamdulillah iso ngampoli kok ora apa-apa. Sok-sok ngampol disengeni yune ngono kae. Ndek iki ben ora iso nguyuh-nguyuh. Oh enggak, Bu Badrul kok malah jagongan sendiri. Bu Badrul diperlihatkan nggih videonya penjenengan. Halo. Kok macet sinyal, Bu? Monggo. Monggo Bu Badrul waktunya lho nggih. Belum kelihatan itu Bu Badrulnya. Ya, dimulai. Sinyal. Oleh suarane piye? Lah nggih mboten dengarken mriki kok. Dereng wiwit ketoke. Piye tuku apa? Moderatornya diganti aja. Monggo Bu, yang penyampaian diganti yang bisa saja Bu, yang bisa menampilkan. Kalau Bu Badrul tidak bisa kelihatan, yang lain bisa kok Bu. Monggo. Bu Sitiati atau Bu Sri Purwanti. Bu Sitiati siap nggih? Halo. Bu Sitati. Bu Sitati. Halo. Lah. Siap. Nggih. Bu Sitati kok Nggih, Bu. Ya langsung penjenengan Nggih. sampaikan. Urgen Nggak bisa. dan peran guru dalam permainan kreatif.
Halo sebentar Bu Sutati, diperlihatkan dulu video penjenengan. Oh, gitu. Itu Kak. Ya, langsung ya. Ya, Sudah, Bu. sudah siap. Urgen peranan guru dalam permainan kreatif. Karakteristik kognitif yang mencerminkan kreativitas meliputi 1. Fantasi, yang kedua berpikir divergen, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat berpikir metaforik. Kemudian peranan permainan kreatif bagi pengembangan fisik motorik anak, yakni aspek yang mendukung perkembangan fisik anak meliputi 1. Kecerdasan mata dengan tangan atau mata dengan kaki. Kemudian yang kedua, kemampuan gerakan lokomotor. Yang ketiga, keterampilan gerakan non-lokomotor. Yang keempat, pengelolaan dan pengendalian tubuh. Mbak, sebelum dilanjut Mbak, aku bertanya Mbak, Iya, Bu. untuk metaforik tadi Mbak, metaforik tadi apa Mbak? Sing dimaksud di TK menggunakan metaforik itu kegiatan yang untuk apa Mbak? Metaforik. Ya, kalau belum mengerti saya beri gambaran ya semua bunda-bunda. Kalau gerakan metaforik itu gerakan ya secara substitusinya itu mempunyai gagasan atau ide. Jadi anak itu mempunyai gagasan atau ide yang melalui substitusi gerakan kreatif. Nah, itu ya untuk gerakan metaforik itu seperti itu. Itu Bunda, lanjut Bunda. Oke. Kemudian lanjut untuk peranan guru dalam permainan kreatif, yakni 1. Menanggapi hal-hal yang baik pada anak, yang kedua memberi kesempatan pada anak, kemudian yang ketiga memperhatikan dan memberi hadiah, yang keempat tidak kaget atas ide yang dimunculkan oleh anak, kemudian yang kelima memberi suasana yang aman dan nyaman pada anak. Ya, bentar. Jadi itu ada tidak kaget atas ide yang dimunculkan anak. Maka untuk itu tadi, itu peranan guru ya. Tadi kan ada kegiatan tadi metaforik tadi kan yang memunculkan ide untuk mencetuskan kreatif. Jadi masuk pada peranan guru ini seperti ini untuk itu. Harus mempunyai ide-ide untuk kekreatifan. Maksudnya kan seperti itu kan motor itu. Metaforik tadi lho Mbak, ya. Jadi metaforik itu yang menjelaskan ide-ide untuk proses kekreatifan. Begitu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian untuk kegiatan belajar yang kedua, kurikulum bermain kreatif dalam pengembangan fisik motorik, yakni A. Latihan, yang kedua permainan simbolik, yang ketiga perlombaan. Permainan kreatif untuk gerakan lokomotor berkunjung ke kebun binatang, misalnya jenis drama atau irama teridentifikasi. Kemudian yang kedua yakni ayo dorong, jenis perlombaan atau permainan yang berbentuk perlombaan. Yang ketiga, permainan kreatif untuk gerakan non-lokomotor. Sedang apa sekarang, misalnya jenis latihan. Kemudian permainan bermain cermin atau jenis bermain simbolik. Misalnya seperti kemudian lanjut permainan kreatif untuk olah dan kontrol tubuh, yakni permainannya contohnya burung-burung di pohon, jenis
permainan yang dramatis menggunakan irama bebas. Kemudian kereta dorong, contoh permainannya kereta dorong. Jenis ini merupakan suatu jenis perlombaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, Mbak, tolong ditarik ke atas. Saya ditunjukkan dengan peran guru tadi, kreatif tadi, Mbak. Oh, iya. Kembali ke atas. Ya, lagi sudah dibukakan. Ya. Kreatif guru, Mbak. Iya, bukan bawahnya atau atasnya. Itu guru itu. Yang kreatif tadi, Mbak. Guru kreatif lah peran ya sudah cukup. Di atasnya lagi, di atasnya peran kreatif yang untuk metaforik tadi, Mbak. Gitu, ampun. Yang metaforik itu, yang metaforik, Mbak. Oh iya betul, nggih. Di situ ada berpikir metaforik. Itu untuk peran guru dalam permainan kreatif. Yang dimaksud saya tandaskan. Untuk metaforik itu yang berpikir secara metaforik. Jadi guru itu berperan harus mempunyai permainan ke dalam permainan kreatif itu harus berpikir secara metaforik. Nah di sini dengan penandasannya sebetulnya metaforik itu suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan metafor dalam kegiatannya. Jadi kegiatan metafor ini dilakukan dengan cara substitusi gagasan atau ide. Melalui substitusi ini, proses kreatif ini diharapkan dapat terjadi. Jadi dalam kegiatan peran guru ini, memberikan kepada anak didik, panjenengan ki berpikir metaforik itu harus, karena itu suatu proses gagasan kreatif. Karena ini tadi yang dibahas modul 8 tentang kreatif. Jelas nggih, Mbak nggih? Jelas nggih? Bu. Dan Bu. tidak lepas kan itu untuk metode. Tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan kelompok 4. Tangan Ibu yang buka 3 pun. Ya, semuanya. Lanjut kelompok 5. Ya, Mas Sinten. Ya, Bu, bentar Bu. Ini saya kelompok 5. Bu Sinten. Bu Sri Sugiyarti, sebentar Bu. Oke. Bu Sri Sugiyarti. Ya, nomor absen 22. Kali Sinten. Saya mulai ya Bu ya. Siapa saja saya dipaparkan dulu kelompoknya. Dimulai dulu. Ya. Kalau mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipaparkan dulu. Iya. Lah mana belum kelihatan kok? Iya, belum kelihatan yang papar kesik. Apa ini yang papar kirian Bu? Setelah dipaparkan, Ibu baru assalamualaikum. Lihatkan dulu PowerPoint-nya nggih. Biar nanti. Belum kelihatan Bu Sri Sugiyarti. Siapa yang buka sinten ton iki laptopnya sinten yang dipakai? Bu Sri Rianti, Bu. Ayo Bu Sri Rianti kayak dibuka. Sebentar, Bu. Oke, anggotanya sinten mawon to Bu Giarti? Bu Sri Rianti, Bu Sirisa Parwadiatmi sama Bu Subekti Mayasari. Bu Sri Rianti, Bu Sirisa Parwadiatmi. Nggih. Terus Bu Sugiyarti sama Bu Subekti Mayasari. 4 ya, Bu? Iya. Nggih. Yang menjadi moderator sinten? Saya, Bu. Bu sinten? Bu Giarti. Yang menjadi pembicara? Sri Rianti.
Sririanti, monggo Mbak Sririanti sing kudune sing buka laptope Mbak Sririanti. Soalnya sing jadi pembicara. Kok dibuka ngene sapa? Ya, yo siap. Ya, wong fotone kula tok sing ketok. Bu main gitu Bu. Ibu. Boleh. Bentar. Putrane kok dolan sik, Bu. Sing anu dolanan. Sing dolanan kan medal sik rak ya ngono. Yo Bu Sriyanti, gak cepet keluar Bu Sriyanti monggo. Pun. Bisa tidak Bu? Ada sinyal. Apa dilanjut dulu modul 6? Kelompok 6? Kalau kelompok 4, kelompok 5 terganggu, kelompok 6 dulu Bu, bisa Bu? Nggih, Bun. Kelompok pinten niku? Kelompok pinten jenengan? Oh nggih, kelompok 6 kalau kelompok 5 terganggu. Selamatkan dulu ya Bun ya. Nggih. Yang 5. Kelompok pinten? 5. Ya monggo, nek kelompok 5 sudah siap, keluar. Masuk maksudnya. Enggak, Mbak Sriyanti masuk. Dibuka. Aku masuk ke ngene. Nggih, nek Mbak Sriyanti bisa Mbak Sriyanti dulu. Nek enggak bisa lanjut kelompok 6, ngoten lho. Bisa? Sebentar Bun, ini nggak Nggih. bisa dibuka anunya. Coba kelompok 6 dulu Bun. Oh nggih, kelompok 6 yo, siap kelompok 6 dulu Ya, sinten? Bun. Nggih. Bun, kelompok 6. Bun. Bentar Nggih, Bu, baru sinten? proses. Ini buka Nggih. laptopnya sama Bu Ketua nggih, Bu. Kelompok nggih, mboten apa-apa. Kelompok 6 siapa saja? Ada Bu Sunati moderator, Bu Sumini sebagai Bu Sumini Bu alon-alon. pembicara. Bu. Nggih. Nggih alon-alon. Lah nek jenengan ora iso nulis no. Suharni Sumini Widyawati, oh ya nggih. Punya Ajeng Aryani. Nggih. Pun mulai nggih Sampun Bunda. sampai belum, Bu? Pun monggo gak dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 11 yang akan disampaikan oleh Ibunda Sumini. Kami persilahkan, monggo Bu Sumini. Nggih. Niku putrane kan diparingi dhisik dengan jajan medal. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Assalamualaikum Ganggu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Kami dari kelompok 6 dengan metode pengembangan fisik modul 11 dan 12. Ibu, satu modul saja Bu, kok modul 11 12. Modul 12 saja. Oh, modul 12 saja. Iya, Nggih. kemarin sama tuh modul 12 saja, KB 1 saja. Bentar. Iya, digeret naik ke atas.
Tarik dulu Bun, ini Bun. Nggih. Ya cukup, itu modul 11 sama modul 12 berarti di atas no Bu. Ini Oh, modul nggih, 11, 11 mawon modul nggih, nggih. 12. Ya, modul 12 di bawah ya nomor 11 enggak apa-apa. Sama saja. Oh, nggih. Nah, lanjut. Modul 11 program pembentukan kesegaran jasmani. Kegiatan belajar 1, peningkatan kekuatan, ketepatan, dan kelincahan. Kesegaran jasmani atau physical fitness, suatu aspek dari kesegaran secara menyeluruh. Total fitness, ada 3 konsep saling berkaitan bagi manusia. 1. Bentuk dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Kesanggupan jasmani untuk melakukan pekerjaan tersebut. 3. Hubungan secara timbal balik antara kesegaran jasmani dengan keseluruhan pribadinya. Selanjutnya, D. Latihan kecepatan. Untuk anak TK, 1. Latihan rekreasi gerak, yaitu dalam bentuk permainan menggunakan isyarat suara, tepukan tangan. 2. Latihan jalan lari sekitar 5-10 meter. Kemudian C. Latihan kelincahan. Untuk anak TK, 1. Jalan pelan kemudian cepat. Kemudian 2. Jalan cepat. 3. Lari bolak-balik. 4. Lari sambil berbelok-belok. 5. Lari melompati teman dalam posisi merangkak. 6. Lari menerobos di bawah anak yang berdiri mengangkang. Ya, Ibu, itu termasuk kegiatan fisik motorik apa, Ibu? Kasar, Bunda. Ya, lanjut. Selanjutnya, modul 11 kegiatan belajar 2. Peningkatan kelentukan dan keseimbangan. A. Latihan kelentukan. 1. Melakukan kegerakan mengayun lengan ke samping kanan, ke kiri, muka dan belakang, memutar lengan ke depan dan ke belakang. 2. Membungkukkan badan ke depan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai, meliukkan tubuh dan memutar badan. 3. Mencium lutut dari sikap duduk selonjor. Kemudian 4. Memutarkan badan ke samping dengan posisi duduk. Selanjutnya, sampun Bunda sampai di situ dari modul 11. Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Kelompok 6 nih. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Ya. Kelompok 6 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua tadi bisa dipelajari untuk pengertian membahas di taman kanak-kanak, tapi tidak lepas tetap mesti ada metodenya. Oke, lanjut. Sekarang yang kelompok 5 bagaimana, Bunda? Bisa enggak? Kalau bisa silakan untuk keluar. Untuk masuk. Ya, Bu, bentar, Bu. Harus proses. Ya. Ya, mohon maaf ya tadi. Ini dari kelompok 5, Bunda. Ya. Ini anggota Sri Rianti, Sri Saparwadiatmi, Sri Sugiarti, dan Subekti Mayasari, Bunda. Ya. Jadi moderator sudah Ibu Sri Sugiarti. Ini saya yang memaparkan Ibu Sri Rianti. Amin. Coba, siap. Lanjut. Lanjut, Ibu. Yes, kedap. Nggih. Modul 10 kegiatan belajar 1 nggih Bunda nggih. Nggih, siap. Permainan anak tanpa alat bantu. Ya. Permainan kecil. Suatu bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan tertentu, baik mengenal peraturan permainannya
alat yang digunakan, ukuran lapangan, maupun waktu untuk melakukannya. Misalnya permainan kasti, bola bakar, rondes. Lanjut. Lanjut, Bunda. Sudah. Modifikasi permainan. Tujuan permainan menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Cara memodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anak. 1. Jarak yang ditempuh pemain dapat diperpanjang atau diperpendek. 2. Rute lari dapat divariasi. 3. Metode dari locomotion dapat diubah. 4. Formasi dasar permainan dapat diubah. 5. Area permain dapat diperbesar atau diperkecil. 6. Denda atau hukuman ringan dapat ditambah. 7. Jumlah pemain kunci dapat ditambah. Lanjut. Ya, Bu Sriyanti, sebelum dilanjut. Ibu di sekolah pernah memberikan kegiatan modifikasi permainan apa, Ibu? Pernah? Satu saja apa yang pernah disampaikan? Pernah diberikan? Modifikasi permainan di sekolahan Bunda. Apa? Contohnya apa? Pernah enggak? Misalnya lari estafet, mengambil bendera. Tapi itu Bunda, apa itu termasuk modifikasi permainan? Itu metode dari lokomotor dan diubah. Formasi dari permainan dapat diubah, area permainan dapat diperbesar atau diperkecil. Jarak yang ditempuh permainan dapat diperpanjang atau diperpendek. Nah, untuk modifikasi permainan kan permainan tinggal permainan apa yang Ibu laksanakan. Mungkin pindah bendera itu juga bisa. Ya, itu termasuk juga permainan. Terus hula hoop juga bisa. Terus bekelan apa itu lempar apa itu lari kecil itu loh, lari untuk mengambil bendera juga bisa. Okay. Contohnya seperti itu. Tapi Bunda tahu enggak modifikasi permainan itu? Di sekolahan Bunda pernah mengatakan permainan akan saya modifikasi. Yang tadinya panjang saya jadikan pendek. Yang tadinya apa itu pendek saya jadikan panjang. Pernah seperti itu? Pernah nggih? Iya. Pernah. Lanjut. Ya. Lanjut. Operatornya siapa? Mbak Zara. Lanjut. Ya, contoh permainan. Contoh permainan kecil tanpa alat, yaitu permainan menjala ikan. Kok malah kembali? Betul ya, betul nggih. Permainan kucing dan tikus, permainan gobak sodor, permainan berhadapan atau berbelakangan, permainan nelayan. Ya, itu tadi Ibu, untuk permainan menjala ikan, kemarin Bu Titin pernah memberikan nyanyian toh? Bapak Tani itu kan ada menjala ikan. Panawan, siapa yang kemarin? Bareng Bu. Mencari ikan itu ya. Dari Bapak Tani kan Wanawan, ada Pak Nelayan mencari ikan. Itu termasuk juga permainan kecil pada anak, diberikan contoh seperti itu. Termasuk permainan kucing-kucingan. Bisa Mbak permainan kucing-kucingan? Tahu apa itu contohnya permainan kucing-kucingan? Buat lingkaran. Jadi terus yang jadi kucing nanti lari dikejar, tentunya ditutup lagi. Ya, oke. Baik. Lanjut. Ganggu Mbak, tolong Ibu. Ditutup Bu. Mega tutup yang anak kecil itu loh. Ya lanjut. Ya Mbak Sri. Ya Mbak Sriyanti. Sudah itu Bunda dari modul 10 kegiatan belajar 1. Oh ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 5, tepuk tangan sekali lagi. Ya, kalau maaf ada salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kegiatan putrane didawi jajan sik medal. Ngoten lho Bu, dadi mboten ganggu panjenengan. Nggih, saya kira itu dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah bisa mempresentasikan. Hanya saya berikan sedikit tanggapan masalah mempresentasikan dari hasil rangkuman. Tadi awal sebetulnya saya sudah matur. Dalam penyampaiannya jangan mempresentasikan modul.
Gitu Bunda, tadi kan tidak ada yang seperti contoh Bu Titin. Tadi saya sudah matur. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rangkuman. Itu kan hasil rangkuman penjenengan toh Bu? Hasil rangkuman dari modul 6 umpamanya. Ya toh, kalau dari modul 6 KB1. Ngaten ya Bunda? Nggih napa mboten? Halo. Kan yang dipresentasikan ini hasil rangkuman penjenengan. Jangan langsung dijujuk akan mempresentasikan modul 6 itu apa modul 6. Bahasanya kan berbeda. Akan mempresentasikan modul 6. Beda apa Bunda? Tapi ini akan mempresentasikan hasil rangkuman. Jadi penjenengan merangkum, terus penjenengan presentasikan. Yang menjadi bentuk PowerPoint. Ngaten nggih Bunda? Nggih? Itu bisa diingat besok kalau presentasi lagi. Bunda, halo. Buka megapunnya. Megapun. Dan mari yang 4 ini semua kelihatan, termasuk Bu Rianti, Bu Sugiyarti, Bu Sumini semua diperlihatkan. Biar nanti kalau kita biar Mbak Rari ini. Gitu nggih. Nah, diperlihatkan semuanya. Ya itu ya, ketok banget Mbak Sip. Ya, ini Mbak siapa ini? Bu Sumini diperlihatkan Bu Sumini. Bu Sumini diperlihatkan Bu Sumini. Bu Sumini ayo Bu Sumini. Satu lagi Bu Sumini sama Bu Suharni. Tolong diperlihatkan Bu Harni. Mboten saged Ibu. Oh, mboten saged nggih pun Bu Sumini sing mboten saged. Bu Harni kok mau Bu Harni hanya buka videonya kok mboten saged. Videonya dibuka kan punya kelihatan. Videonya Bu. Nah, itu Bu kelihatan gitu kok. Kelihatan nggih. Ini kalau kalian apa? Bisa klik. Ada, Bun. Ini Bu Sumini kelihatan putih-putih itu apa? Nah, gitu. Diperlihatkan nggih semua. Lah kok ini malah Bu Harni, Bu Giati masuk. Ya ampun. Nggih lah dewa mboten saged. Saniki Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti penjenengan medal, Bu. Penyang ketoke, Bu. Penjenengan kelihatan video penjenengan, Bu. Halo, Bu Sugiyarti. Ayo, Bu Sugiyarti. Ya, lah ngaten lho, Bu. Ya. Bunda, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas penyampaian penjenengan dari hasil rangkuman yang sudah bisa disampaikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Dan mudah-mudahan hasil rangkuman Bunda nanti bisa dibaca lagi di rumah. Dan besok kalau memang dari saya menghendaki untuk itu dikumpulkan, tolong satu kelas dijadikan satu, nanti besok bisa diatur bagaimana cara penyampaian sampai di saya. Kalau nanti digendaki untuk dikumpulkan ke UT. Yang selanjutnya, dalam penampilan tadi bagus, namun hanya sedikit yang kami sarankan belum bisa Ibunda contohnya tadi Bunda, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mamanya seperti itu. Di sini saya nama Sri Sugiyarti, wakil dari kelompok 6 umpamanya akan menyampaikan hasil rangkuman saya dari modul berapa. Begitu nggih Bunda? Iya, harusnya seperti itu. Yang selanjutnya dari tahap pertama sampai tahap ketiga tadi sudah jelas nggih. Tidak lepas pokoknya metode itu jangan lupa. Berarti penjenengan kalau sudah bisa menggunakan metode berarti sudah bisa menggunakan, sudah tahu didaktik metodik mengajar karena memakai metode. Dan yang keempat ini, apa itu tahap keempat, hasilnya nanti segera Mbak Zahro besok dikirim saya karena Selasa jam 9 saya harus sudah kirim ke UT baik nilai maupun laporan semuanya. Untuk itu Bunda saja mudah-mudahan nanti semua hasil penjenengan ini bisa baik semua hasilnya. Mestinya Bunda menghendaki nilai yang maksimal A atau minimal B, jangan minimal C nggih. Pokoknya A dan B permintaan Bunda itu pada Allah mudah-mudahan nanti nilainya muncul A atau B begitu. Soalnya alhamdulillah bisa A umpamanya. Dan untuk hasil RPPH memang ya ada 5% yang masih ada
kurang sempurnanya, tapi tidak apa-apa manusia Bunda, tetap besok akan yang selanjutnya pesan dari saya, bila mana Bunda kegiatan yang saya sampaikan ini, saya matur depan Bunda itu kurang berkenan dan kurang pas ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya minta Bunda dalam kegiatan yang saya sampaikan dari tuhab pertama sampai tuhab keempat ini bila mana kurang bisa menerima, saya mohon yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan besok Lebaran untuk coronanya ini sudah terberantas, Bunda tindak laten bisa pinara ke rumahnya Bu Titin ya. Kita ya bisa ketemu insya Allah ya. Dan untuk itu kegiatan dari saya selama 4 tuhab kita akhiri sekian saja. Mudah-mudahan Bunda mempunyai tujuan hasil yang terbaik bisa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Mbak Jahroh yang telah bisa membantu kami dan teman-teman dengan kegiatan IT yang bisa dengan secepatnya, dan terima kasih sekali. Saya juga ikut belajar karena ini baru kali ini saya menjadi tutor. Itu ada kegiatan tuhab, saya menjadi tutor sudah 15 tahun, tapi baru sekali ini. Memang mudah-mudahan besok selanjutnya seperti ini, malah tidak bisa ketemu tatap muka ya, tapi kita dari rumah bisa ketemu. Sekali lagi Mbak Yahroh, saya terima kasih juga pada Mbak Yahroh, dan mudah-mudahan ini meskipun sudah besok tidak menjadi mahasiswa UT, dengan Bu Titin semuanya saja, bukan hanya Mbak Yahroh, bisa berkomunikasi ya Bu. Kalau punya kerja saya diundangi, kalau mantan aku ya diundangi, kan begitu. Insya Allah. Gitu. Saya mesti datang. Kemarin saya punya mahasiswa juga Soekarjo semester 3, rumahnya Bekunang ke sana. TK Aisyah kok Bu masuk Bekunang ke timur terus ke selatan. Bapak-bapak itu yang tadi mantan saya juga jagung ke sana. Ya, itu. Demikian ya Bunda. Sekali lagi kami atas nama yang diberi tugas dari UT, bila mana semuanya yang saya sampaikan kurang berkenan dan mungkin kadang-kadang diuyak Bu Titin segera laporan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun di sini ada ketuanya Bu Badrul. Saya minta tanggapan dari Bu Badrul, sekilas tanggapan saja. Demikian Bunda, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu Badrul keluar dulu. Bu Ketuanya memberi tanggapan. Halo Bu Badrul. Salah satu masuk dulu. Bu Harni masuk dulu atau Bu Sri Rianti atau Bu Sugiarti masuk dulu biar Bu Badrul keluar. Monggo Bu Badrul. Halo. Ini Bu Rianti sudah keluar, Bu Badrul masuk yuk. Halo Bu Badrul. Monggo aku diberi tanggapan Bu. Ini sudah terakhir karena belum bisa masuk Bu Badrul. Ya siapa saja yang muncul ini bisa memberikan tanggapan pada saya. Tadi belum diprogram G. Halo G. Ayo Bu Badrul. Sebelumnya terima kasih sekali. Dibuka Bu megapune kok. Suarane kurang keras, Bunda. Nggih, suaranya agak keras dikit. Nggih, yo. Sebelumnya terima kasih sekali atas transferan ilmu yang diberikan kepada kami. Atas ilmu yang diberikan dari Bunda Titin. Ya. Untuk materi fisik motorik di semester 2 ini. Insya Allah ilmu yang panjenengan berikan bisa kami terapkan, dan insya Allah nanti semoga kedepannya nanti kita bisa menerapkan apa yang telah panjenengan berikan.
Sehingga Amin. nanti di lembaga kami lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu dari saya. Dan saya selaku ketua, mohon maaf sekali apabila dari kami mungkin ada banyak salah. Saya mohon maaf juga. Ya, Mungkin sudah. itu tanggapan dari kami. Ya, terima kasih. Sebelumnya sekali lagi kami ulangi nyanyian saya biar juga Ibu teringat, ya. Cari ilmuku, cari terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, ku selalu teringat pesanmu. Cari ilmuku, cari tutor kali ini tak dapat lupakan, selalu teringat pesanmu, selalu teringat pesanmu. Ya, ayo semuanya menyanyi sama-sama. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Salam. Terima di malam salam dari kita akhiri dengan bacaan Kandala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat Bunda, semangat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Titin. Ya, oke, terima kasih.